Kalau tiba-tiba di satu zaman atau satu tempat Islam kok jadi masalah, berarti wawasan keislamannya itu yang tidak kompatibel dan harus dikontekstualisasi. Karena Islam itu harus wujudnya harus jadi maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala mabad. Yang mulia Kiai Jirjis Ali, pengasuh pondok pesantren Krapyak, dan para pengasuh, para nyai, para kiai pengasuh lainnya, Nyai Lutria, Nyai Ati, Nyai Nafisah, Kiai Hilmi. Saya tuh agak kagok nyebut Hilmi Kiai gitu. Soalnya menangi umbele saya. Kiai Fairuzi, Kiai Muhtaram Busro dan lain-lain. Alhamdulillah. Ini istimewa buat saya. Karena saya berkesempatan untuk berdiri di depan ini midatoni orang tua saya di Krapyak ini. Saya ingat dulu waktu pertama kali datang ke Krapyak, saya umur 13 tahunan, dengan semangat tinggi beli kitab baru, ikut ngajinya Mbah Ali, milih duduk paling depan. Begitu Mbah Ali masuk, lihat saya, bilang, "Sopo cah cilik manggon ngarep." Ora seneng ngono cah cilik manggon ngarep ngaji. Lalu saya terus keluar keliwis-keliwis itu, habis itu ndak berani ngaji lagi selama-lamanya. Nah ini saya juga di depan orang tua saya ini saya juga kepikiran, ini dulu biasanya saya berangkat sekolah lewat depan rumah beliau ini katokan cekak. Sekarang saya jadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para guru pendamping, para peserta inkubasi yang saya hormati, saya senang Pak Hodri beserta teman-teman Rabithah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah PBNU memutuskan untuk menempatkan program inkubasi ini di sini di Krapyak di bawah pengasuhan Kiai Hilmi Muhammad ini. Saya kira ini istimewa karena ini pondoknya Kiai Ali Maksum, kakeknya Kiai Hilmi ini, sehingga ini anak-anak ini di sini bisa ikut merasakan dan insya Allah ikut kebagian barokah dari keramatnya Mbah Ali, insya Allah. Dan kalian di sini diasuh oleh Kiai Hilmi. Kiai Hilmi ini anaknya bapaknya Kiai Muhammad Rasulullah. Kiai Rasulullah itu kalau ngajar teliti sekali. Saya dengar anaknya juga begitu. Sehingga kalian yang ikut program inkubasi ini insya Allah mendapatkan pembimbingan yang maksimal di sini insya Allah. Apalagi Kiai Hilmi ini juga muridnya kakeknya yang lain, Mbah Zainal Abidin Munawir. Mbah Zainal ini kiai yang luar biasa ikhtiyatnya dalam fikih dan dalam tazkiyatun nafs. Saya mendapat cerita dari Mbah Warsun, Mbah Zainal itu waktu ndak berangkat haji, jadi masih belum kromo, jadi masih Joko. Mbah Zainal itu mengkromo dalam usia yang
sudah cukup sepuh 40-an lebih kira-kira Balu Kromo beliau. Sebelum itu waktu muda beliau membangun rumah sendiri. Nah, Pondok Krapyak ini dulunya pagernya itu kayu, pagar kayu melingkari pondok ini. Tapi kemudian diganti dengan pagar tembok, sehingga kayunya ini diteteli, diganti tembok. Jadi lalu ada banyak kayu nganggur di pondok itu, bekas pagar itu. Nah, kayu-kayu bekas pagar ini kemudian dimanfaatkan oleh Mbah Zainal untuk dibikin pintu kusen sak pintunya gitu, jendela, sampai dibikin meja kursi dan amben untuk rumah yang beliau bangun sendiri. Beliau masih Joko waktu, masih berjaga. Nah, lalu pada waktunya beliau tidak berangkat haji. Nah, Mbah Zainal mau berangkat haji itu, lalu semua kayu bekas pagar pondok yang sudah dipakai untuk rumah itu, mulai dari kusen sak pintunya, sak jendelanya, meja kursi sampai amben itu diteteli semua, diangkut keluar, diserahkan kepada pengurus pondok. Beliau bilang, ini kayunya pondok saya kembalikan supaya tidak tanggungan, kata beliau, karena mau berangkat haji. Maka ya saya pikir mungkin Kiai Hilmi sekarang jadi DPD ini terinspirasi kakeknya itu gitu. Karena dulu Mbah Zainal itu juga anggota DPRD Bantul. Nah itu. Cuma dulu Mbah Zainal itu gajinya nggak pernah diambil. Saya nggak tahu Hilmi ini gimana. Karena dianggap subhat dulu gaji DPRD. Nah, alhamdulillah ini kombinasi yang luar biasa, apalagi adanya Nafisah yang memberikan warna tersendiri. Anak saya itu saya ajak, saya tadinya kepengen menitipkan anak saya ke tempatnya nyanyi Nafisah. Saya ajak untuk sowan ngelihat pondoknya. Habis itu saya tanya gimana? Takut. karena pondoknya terlalu rapi. Ya Nafisah ini. Memang luar biasa, ya, alhamdulillah, makanya pantas angklungnya tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, khususnya para peserta inkubasi, ya. Kalian ini akan berangkat ke Maluku untuk belajar di sana, ya. Nah, ilmu-ilmu yang akan kalian pelajari di Maluku itu sebagaimana yang diajarkan di berbagai tempat lain di Timur Tengah hingga hari ini, itu adalah ilmu-ilmu turos. Ilmu-ilmu turos. Ya. Nah, sebetulnya kalau tingkat pengajarannya itu ya enggak beda-beda amat dengan yang bisa kita dapatkan di tanah air sendiri dari kiai-kiai kita sendiri. Bedanya kalau di sini itu belajar ya menurut maunya santri. Kalau mempeng ya dapat, kalau leda-lede ya gimana lagi, gitu aja kalau di sini itu. Karena nggak ada ijazahnya. Padahal sebetulnya kiai-kiai kita ini banyak, kita punya kiai-kiai yang alama yang mampu mengajarkan ilmu-ilmu tingkat tinggi di tanah air ini. Ini memang sesuatu yang khas di dalam peradaban Islam Nusantara ini, yaitu bahwa pendidikan termasuk pendidikan agama, khususnya pendidikan agama, di sini itu berkembang sebagai tradisi komunal.
Jadi bukan sebagai lembaga-lembaga formal yang disediakan oleh pemerintah dari dulunya itu. Tapi tradisi komunal. Jadi ada kiai mengajar santri, santrinya dapat ilmu, diajarkan lagi, begitu seterusnya di masyarakat. Ya. Nah, maka di sini kita punya banyak sebetulnya kiai-kiai yang kapasitas kealimannya itu sebetulnya sangat tinggi. Walaupun tidak punya ijazah doktor kayak Kiai Hilmi begini gitu, tapi ya belum tentu kalah sama Kiai Hilmi gitu. Nah itu sebabnya ya di berbagai tempat yang menjadi pusat-pusat konsentrasi pesantren misalnya, kayak di Kajen, di Sarang, di mana lagi Jombang, ya, dan lain sebagainya. Di sana itu banyak pondok-pondok ya, pesantren-pesantren kecil dengan santri ya mungkin hanya sekitar 100-200 orang setiap pondoknya, bahkan ada yang cuma 50 orang. Tapi kiainya punya kapasitas yang tinggi sekali. Dan kalau santrinya masih kerasan, bisa dia mendapatkan pengajaran sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Karena tradisi kekiaian kita memang seperti itu. Saya mendapat riwayat dulu itu, saya dengar riwayat ini dari Kiai Fadol Pamutan. Beliau dulu mengaji kepada mondok di Sarang, mengaji kepada Kiai Ahmad Syuaib dan Kiai Zubair. Nah, beliau cerita bahwa pada zaman beliau mondok dulu itu ada santri dari Cilacap, namanya Mas'ud, yang kemudian terkenal sebagai Syekh Mas'ud dari Kawunganten Cilacap. Mbah Fadl cerita ini Mas'ud itu mondok kok ora ukuran, mondok kok ngantek 34 tahun. Kiai Mas'ud Kawungan. Kemudian cerita aku tahu bengi-bengi ora iso turu, mlaku-mlaku tengah wengi. Ya, mungkin sekitar jam 1 jam 2 malam lewat di rumahnya Mbah Ahmad Syuaib, Kiai Ahmad Syuaib, dan mendengar Kiai Ahmad Syuaib itu sedang mengajar. Diintip ternyata yang diajarkan Ahmad Syuaib itu adalah syarahnya Ikhya, Ittihaf Sa'adah, Ittihaf Sadah. Dan yang ngaji cuma satu orang, yaitu Kiai Mas'udin. Jadi kiai itu pokoknya kalau santrinya masih mau, masih kerasan, minta diajar sampai sudul langit ya, kiainya bisa gitu. Cuma karena nggak ada ijazahnya, biasanya itu anak mondok di sini itu ya jarang yang kuat lama. Bisa kuat lama kayak saya sampai 15 tahun di sini tapi enggak ngaji ya itu ya. Bisa lama. Kalau ngaji itu memang ya berat. Ya. Nah, ini jadi fenomena komunal. Intelektualisme di lingkungan pesantren kita itu menjadi fenomena komunal. Sehingga orang alim itu biasa di tengah-tengah masyarakat dan mungkin banyak yang tidak kelihatan. Tapi biasa tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sangat mungkin sebetulnya di lingkungan kita ini, di Indonesia ini ada lebih banyak orang alim daripada di belahan dunia Islam yang lain termasuk di Timur Tengah. Karena di tempat lain itu tidak ada tradisi pendidikan sebagai tradisi komunal. Kayak di Mesir itu yang namanya pendidikan, ya pendidikan formal. Kalau mau mendapatkan pendidikan tinggi ya masuk jamiah. Ya. Lah di luar pendidikan formal itu tidak ada. Masjid-masjid itu paling-paling isinya ya ngaji Quran. Pesolatan aja entah diajarkan entah enggak di masjid-masjid di sana. Yang ngaji Quran itu aja yang ada.
Kalau ada pengajian itu ya biasanya ya pengajian umum yang tidak struktur, yang tidak terstruktur secara disiplin ilmu. Sehingga enggak seperti di sini yang orang alim belajar di mana-mana itu. Di tempat lain orang alim itu ya ada di tempat-tempat lembaga-lembaga formal itu saja. Dan ini punya implikasi lebih jauh lagi, misalnya bahwa di sini kemudian para ulamanya ini kemudian bisa dikonsolidasikan untuk menjadi gerakan. Karena alim-alim semua dan terbiasa bergulat dengan masyarakat semuanya. Ini beda dengan Azhar misalnya. Azhar itu alumninya di Mesir itu tidak terhitung. Tetapi tidak bisa menjadi gerakan sosial seperti di Indonesia ini. Karena nggak ada tradisi bergulat bersama masyarakat. Tidak ada tradisi komunal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa waktu yang lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memperkenalkan wacana tentang fikih peradaban. Berdasarkan pemikiran bahwa kita ini sekarang sedang mengalami satu kenyataan peradaban yang sama sekali berbeda dari kenyataan peradaban pada waktu tradisi turoth itu dilahirkan. Jadi zaman tempat kita hidup sekarang ini sama sekali berbeda, nggak ada sama-samanya. Misalnya dengan zaman ketika katakanlah Syekh Zainuddin Al-Malibari nulis Fathul Mu'in misalnya. Beda sekali. Beda dari zamannya Imam Ghazali ketika nulis Ihya. Ini zaman yang sama sekali berbeda, belum pernah ada preseden. Tidak ada contohnya dari masa lalu, zaman tempat hidup kita ini. Realitas peradaban tempat kita hidup hari ini tidak ada presidennya sama sekali. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita sebetulnya punya tanggungan. Apalagi Nahdlatul Ulama ini beserta para ulamanya punya tanggungan untuk membangun wawasan-wawasan keagamaan yang sesuai dengan kenyataan zaman hari ini. Karena kalau wawasan keagamaan yang lahir di masa lalu yang sama sekali berbeda itu dipaksakan untuk dipakai di zaman ini jadinya ya bisa tidak matching. Kalau orang sini bilang ya selenco, tidak kompatibel. Kalau tidak kompatibel ya jadinya tidak maslahat. Karena apa yang maslahat dalam konteks peradaban yang lalu belum tentu maslahat dalam konteks realitas peradaban hari ini. Nah itu sebabnya di dalam Muktamar ke-28 di Krapyak ini tahun 1989 ya, ditetapkan keputusan Muktamar ya, yang isinya menyatakan bahwa fikih harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Ini dasarnya apa? Dasarnya dawuhnya Mbah Ali bahwa Islam itu harus sholihun likulli zaman wa makan. Kalau tiba-tiba di satu zaman atau satu tempat Islam kok jadi masalah, berarti wawasan keislamannya itu yang tidak kompatibel dan harus dikontekstualisasi. Karena Islam itu harus wujudnya harus jadi maslahat.
Kalau belum maslahat ya belum Islam gitu aja. Nah, PBNU memperkenalkan wacana tentang fikih peradaban ini untuk mendorong tumbuhnya pemikiran di kalangan para ulama kita dalam menanggapi perubahan zaman yang luar biasa saat ini. Ya. Apalagi ini sampean yang mau berangkat ke Maluku ini kira-kira di sana mau berapa lama? Ya, mungkin 5 tahunan ya Pak Audrey. Sekitar 5 tahun, 5 tahun lagi. Ya, kalian pulang ke sini keadaan udah beda sekali Indonesia. Sudah beda sekali. Ada banyak hal yang lebih baru lagi yang sudah muncul. Ya. Nah, tapi seperti saya katakan tadi, yang disediakan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Timur Tengah sampai hari ini sebagian besar, terutama di pusat-pusat pendidikan tinggi tradisional seperti di Maroko, di Mesir, Sudan, Yaman, Syria, dan lain-lain ini adalah pengajaran tentang turos. Nah nanti kalau kalian semua sudah menguasai, sudah mencapai penguasaan yang lebih luas terhadap khazanah turos ini, pada saatnya kalian akan dihadapkan pada kebutuhan untuk memikirkan tanggapan-tanggapan baru terhadap kenyataan-kenyataan baru yang hadir di sekitar kalian nantinya. Kalau kiai-kiai kita dulu itu bukan hanya khudama'ul ilm. Ya. Kita dulu itu tidak hanya sekedar menekuni ilmu saja. Kalau kita lihat generasinya Mbah Ali Maksum ke atas itu, Mbah Maksum sampai yang lebih atas lagi generasinya, apalagi generasinya Ki Khalil Bangkalan, dan seterusnya. Kiai-kiai kita itu selain adalah khudama'ul ilm, beliau-beliau itu juga ru'atul ummah. Beliau-beliau juga mengasuh umat. Beliau tidak hanya mengajar santri, tapi bergelut dalam kehidupan jamaah di sekelilingnya sehari-hari. Sehingga hubungan dengan jamaah ini bukan hanya hubungan antara tokoh dengan massa seperti hubungannya Kiai Hilmi dengan pencoblos-pencoblosnya ini, ya. Tapi betul-betul hubungan pribadi, hubungan kekeluargaan yang dekat sekali karena para kiai ini memimpin dan mengasuh jamaahnya sehari-hari. Mereka kenal betul siapa jamaahnya itu dan sudah seperti jadi tabiah untuk mengenal orang per orang di antara jamaahnya itu. Nah, karena para kiai itu dalam kedudukan sebagai pengasuh jamaah, pemimpin jamaah, maka kiai-kiai ini juga dari hari ke hari bergulat dengan masalah-masalah yang dihadapi orang per orang ataupun dihadapi secara kolektif oleh jamaahnya itu untuk mendapatkan jalan keluar dari kiai-kiai kita. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kemudian kiai-kiai kita ini terpaksa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus-menerus melakukan ijtihad untuk memberikan jalan keluar dari masalah apapun yang dihadapi oleh jamaahnya. Jadi dulu kiai-kiai kita itu mujtahid tradisional. Kiai-kiai kita sejak dulu itu punya
tradisi ijtihad. Itu sebabnya Kiai-Kiai NU itu berani sekali untuk merumuskan pemikiran-pemikiran baru menanggapi masalah-masalah baru. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara pertama, ya, negara bekas jajahan yang pertama kali didirikan sebagai negara nasional dan bukan negara agama. Sebelum itu ada Saudi Arabia yang didirikan sebagai kerajaan agama. Negara-negara di dunia Islam lainnya itu hampir semuanya diproklamirkan sebagai negara agama, termasuk Malaysia. Ini digolongkan dengan negara-negara Islam. Indonesia diproklamirkan bukan sebagai negara Islam, tetapi sebagai negara kebangsaan. Ya, dan ini tidak ada presidennya sama sekali. Mau cari marojeknya itu sampean cari sampai jungkir balik tidak akan ketemu di dalam Turos itu. Negara kebangsaan itu tidak akan ketemu. Daulah Qaumiyah itu tidak ketemu di Turos itu. Yang ada daulah Islamiyah semuanya. Tapi negara kebangsaan ini diterima dan disahkan berdasarkan wawasan syariat oleh para ulama-ulama kita. Ini kalau bukan ulama Nusantara tidak berani ijtihad kayak begini nih. Lah kenapa berani? Ya sudah biasa kok. Kiai-kiai itu ijtihad sehari-hari itu sudah biasa. Apalagi ijtihad ngarang suwuk dhewe aja biasa kiai-kiai kita. Jadi nah, itulah sebabnya maka ketika kita perkenalkan wacana baru tentang fikih peradaban dengan mudah diterima oleh kiai-kiai kita. Tidak kaget kiai-kiai, sudah biasa. Dan bahkan di dalam konteks jamiah sebetulnya dari waktu ke waktu, dari satu muktamar ke muktamar yang lain, sudah ada keputusan-keputusan yang menuntun ke arah sana. Mulai dari muktamar di Krapyak ini ya, tahun 89, disusul dengan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 92, disusul dengan muktamar NU di Cipasung dan seterusnya. Ini semua menuntun Nahdlatul Ulama ini untuk terus mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait wawasan keagamaan ini untuk merespons perkembangan zaman. Maka ini yang penting untuk saya sampaikan kepada anak-anak yang mau berangkat ke Maroko ini. Maka ya, ketika kalian nanti menyelesaikan studi kalian di Maroko, dan sebagaimana Kiai Hilmi tadi sama, saya berharap kalian belajar sungguh-sungguh. Tapi setelah kalian menyelesaikan studi di Maroko dan pulang ke tanah air, urusan kalian belum selesai. Urusan kalian belum selesai. Urusan yang pertama itu urusan sama NU. Kalian berangkat ini rekomendasinya dari NU. Awas kalau lupa. Ya. Nah, kenapa NU membuka program semacam ini? Karena kami ingin ada orang-orang yang belajar agama dan sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalian belajar ini tidak boleh hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri, memenuhi hajat pribadinya sendiri-sendiri, tidak boleh. Ya, supaya bisa jadi pegawai Kemenak misalnya tidak boleh. Ya,
supaya laku jadi calon DPD, enggak boleh. Ya. Ya, kalian mendapatkan kesempatan belajar ini itu nanti supaya ilmu yang kalian dapat nanti bisa kalian jadikan modal untuk berkhidmah kepada umat, ya. Dan saya minta khidmahnya nanti melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, ini urusan yang belum beres yang pertama. Nah, urusan yang kedua yang lebih sulit, lebih mendasar, urusan kalian itu nanti kalau kalian sudah dapat modal pengetahuan yang luas dan banyak tentang turos, urusan kalian, tanggung jawab kalian adalah mengolah pengetahuan itu untuk menjadi wawasan-wawasan keagamaan yang memberikan jawaban yang tepat atas masalah-masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi tidak boleh ilmu yang kalian terima di Maroko nanti cuma jadi apal-apalan dok, cuma jadi bahan apal-apalan, tidak boleh. Cuma jadi kebanggaan karena kalian menyimpan sekian banyak pengetahuan, tidak boleh. Pengetahuan itu harus menjadi pengetahuan yang berguna. Pengetahuan yang berguna untuk khidmah kepada umat. Termasuk untuk memberikan jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi oleh umat dari waktu ke waktu. Ya. Ini saya kira pesan-pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Saya ucapkan selamat. Mabruk, alfa mabruk. Mudah-mudahan kalian semua dikaruniai kekuatan lahir batin dalam belajar, termasuk kekuatan untuk menata niat kalian masing-masing dalam belajar ini. Dan semoga ilmu yang kalian terima sungguh-sungguh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Ini saya tidak tahu gimana cara nutupnya. Pokoknya kita nyatakan ditutup gitu aja. Nanti kita mintakan doa dari para masaya yang ada di sini gitu aja ya. Yang penting kalian ingat pesan-pesan tadi. Kapan kira-kira berangkat Pak Khotri? Oh, belum ya, nunggu muqabalah dulu ya. Mudah-mudahan kalian semua lulus muqabalah, diterima semua. Amin ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Pondok Pesantren Krapyak Jogja, terima kasih Kiai Hilmi dan para pengasuh, para guru pendamping. Semoga Pondok Krapyak ini abadi manfaat dan barokahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.